Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada pidato yang sangat luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang dimana sepertinya beliau menegaskan bahwa hubungannya dengan Pak Jokowi dan juga Mas Wapres Gibran itu baik-baik saja, teman-teman. Karena kan beredar isu bahwa rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu akan merusak hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan juga ada teori yang sangat ramai diperbincangkan juga di kalangan para pembenci, utamanya di kalangan anak onta, dan ini dilontarkan juga oleh Refli Harun bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega akan membahayakan posisi Gibran sebagai wapres. Dan katanya Gibran bisa saja digantikan oleh salah satu tokoh yang ada di PDIP sebagai wakil presiden. Aduh, ini teorinya seperti apa ya? Nggak salah gitu ngomong seperti itu. Aduh, oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Hadirin tamu undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Pada hari ini saya mendapat kehormatan besar dan saya sangat bangga dapat hadir di Jati Gede ini dalam rangka meresmikan suatu kelompok proyek-proyek besar di 18 provinsi, kalau tidak salah di 26 proyek yang menghasilkan 3,2 gigawatt energi, juga dengan rangkaian 11 proyek lanjutan pembangunan gardu-gardu dan jaringan. Saudara-saudara sekalian, mungkin perlu diverifikasi, mungkin ini peresmian proyek energi terbesar di dunia mungkin yang kita resmikan 3, gigawatt sekaligus. Tentunya ini adalah hasil karya seluruh bangsa Indonesia, hasil kerja keras putra-putra bangsa dari semua instansi, semua institusi, semua lembaga, juga peran daripada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden ke-7, Pak Joko Widodo. Saya kira 10 tahun beliau mimpin. Saya kira ini juga bagian dari kerja keras beliau, kerja keras seluruh pemerintah sebelum pemerintah yang saya pimpin. Ya mungkin ini takdir dan keberuntungan saya pada persis bulan ketiga hari ini saya dilantik 3 bulan yang lalu, 20 Oktober, sekarang 20 Januari. Pada bulan ketiga ya saya dapat kehormatan, dapat meresmikan gugusan proyek sebesar ini. Saudara-saudara sekalian, kita mengerti betapa penting energi yang kita butuhkan untuk melangsungkan transformasi bangsa kita. Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Untuk itu kita butuh untuk menjadi negara industri. Kita harus menjadi negara maju. Kita harus menguasai teknologi. Kita harus menjadi negara yang bisa mengolah sumber daya alam kita menjadi barang jadi, menjadi barang industri. Untuk itu energi sangat vital. Kita punya sumber alam yang cukup besar dan kita sekarang punya kemampuan
untuk melakukan transformasi ini. Untuk itu, saya kira kita sekarang ini menjadi salah satu di dunia negara yang mungkin termasuk paling maju di bidang transformasi energi menjadi energi terbarukan, energi bersih, green energy yang mengurangi emisi karbon. Jadi banyak negara teriak-teriak, kita tidak usah teriak-teriak, tapi kita mewujudkan, kita mengarahkan. Saudara-saudara, memang kita harus swasembada energi dan sasaran kita akan 100% swasembada energi. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita tidak akan import BBM lagi dari luar. Saya punya keyakinan dalam 5 tahun kita akan tidak import BBM lagi. Kalau swasembada pangan, saya juga sangat gembira. Target yang saya berikan 4 tahun ternyata saya percaya mungkin akan tercapai jauh sebelum tahun keempat. Saya dapat laporan dari menteri-menteri di bidang pangan bahwa sebelum tahun kedua kita sudah swasembada pangan, kita tidak akan import pangan lagi. Energi, saya kira dengan kemampuan kita akan menuju ke swasembada energi juga dalam waktu yang tidak lama. Karena itu, saya ucapkan terima kasih, penghargaan kepada semuanya, juga kawan-kawan kita di 26 titik. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Dengan melalui teknologi, melalui Vicon, saya bisa menyapa saudara-saudara sekalian di 26 titik 18 provinsi. Ini luar biasa. Coba dicek, mungkin ini terbesar di dunia, saya kira ini. Ada nggak negara lain yang bisa resmikan 37 proyek 18 provinsi dalam satu hari? Saudara-saudara, 3,2 gigawatt. Saudara-saudara sekalian, masih ada tadi laporan berapa ribu dusun yang belum sampai ke listrik, dan dilaporkan berapa kita butuh 48 triliun untuk mencapai itu semua. Kalau 48 triliun dibagi 5, berapa itu? 9 triliun. 9 triliun. Rasa-rasanya 5 tahun kita bisa selesaikan itu. Rasa-rasanya karena saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, arahan saya untuk melakukan penghematan di semua bidang, alhamdulillah menghasilkan penghematan yang cukup besar, sehingga bangsa kita akan melakukan transformasi ke arah hilirisasi, ke arah industrialisasi secara besar-besaran dan secara akan mengagetkan dunia, saudara-saudara sekalian. Kita akan mulai puluhan proyek-proyek besar tahun ini juga dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat kepada semua unsur, selamat kepada tim yang bekerja, para perusahaan konstruksi, para project manager,
para insinyur, para karyawan semua yang telah bekerja keras sekian tahun untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Perjalanan 1000 tahun memang, perjalanan 1000 kilometer memang dimulai dengan tidak ringan, tapi alhamdulillah di ujungnya kita mencapai apa yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Kita menjadi negara yang kuat, negara modern, negara industri, di tengah tantangan yang sangat besar, tantangan alam, tantangan besaran bangsa kita. Di tengah persaingan yang begitu keras, Indonesia maju terus, Indonesia tahap demi tahap mencapai cita-cita yang kita inginkan. Saya sangat optimis target 8% akan kita capai dan kita akan mempercepat proses industrialisasi, proses hilirisasi, dan kita akan mencapai sasaran kita. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi selamat semua pihak. Bangsa Indonesia bangga dengan pekerjaan saudara-saudara. Atas nama negara, bangsa dan rakyat Indonesia saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur yang bekerja keras. Jadilah ini contoh kebanggaan bahwa putra-putri Indonesia kalau kompak, kalau kerja keras, kalau jujur, kalau ikhlas, mampu untuk memberi kemajuan kepada bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, merdeka. Terima kasih. Nah teman-teman, itulah tadi pidato yang sangat luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ketika meresmikan pembangkit listrik tenaga air di Jati Gede, yang dimana nilai investasinya 72 triliun teman-teman. Dan ini tentunya adalah energi terbaru dan terbarukan teman-teman ya, yang mungkin ramah lingkungan gitu karena menggunakan tenaga air. Ini tentunya salah satu proyek strategis nasional yang dibangun di era Bapak Presiden Jokowi yang akhirnya dilanjutkan oleh Bapak Presiden Prabowo yang kemudian diresmikan oleh beliau. Ya, bisa kalian dengarkan tadi bagaimana apresiasi yang setinggi-tingginya dari Bapak Prabowo kepada Pak Jokowi, dan hubungan keduanya itu masih baik-baik saja teman-teman. Bahkan Pak Jokowi ketika diwawancarai di Solo, ya dia mengatakan pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega itu sangat baik gitu sih ya, nggak ada masalah. Tapi ya para pembenci ini selalu menggoreng hal-hal yang mungkin tidak ada kaitannya gitu. Mereka mengatakan bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega akan merusak hubungan Pak Jokowi dan juga membahayakan posisi Mas Gibran. Waduh, utamanya di kalangan anak-anak Ontani dan anak Banteng ya kan, yang memang mereka ya, tapi saya bingung teman-teman ya, pertemuan antara Ibu Mega dan juga Pak Prabowo kenapa sulit gitu ya, padahal kan kalau mau ketemu ya ketemu saja, seperti halnya Pak Prabowo dengan Pak SBY, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, yang dimana Pak Prabowo langsung datang ke kediaman Pak Jokowi, Pak Prabowo langsung datang ke kediaman SBY, ini kan tidak ada masalah. Nah sebenarnya apa sih yang menghambat pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega ini sulit banget gitu kalau kita lihat ya. Karena dari setelah Pilpres, isu pertemuan mereka ini kan sudah semakin mengudara gitu. Sudah dibicarakan di mana-mana. Tapi akhirnya tidak jadi. Sebenarnya apa yang menghambat? Karena kalau kita dengar juga ya dari omongan-omongan orang-orang PDIP, mereka mengatakan bahwa ya pertemuan ini tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Tapi kok sulit gitu bertemunya? Apa yang menyebabkan gitu? Kalau bukan karena Pak Jokowi, kan Ibu Mega sedang sakit hati tuh dengan Pak Jokowi, sedangkan Pak Prabowo sangat dekat dengan Pak Jokowi. Bahkan anak Pak Jokowi menjadi wapres Pak Prabowo. Kok sulit gitu? Kalau mau ketemu ya ketemu aja, nggak usah isunya ini itu. Apalagi Refli Harun yang mengatakan bahwa ya posisi Gibran bisa berbahaya, bisa digantikan oleh Ibu Puan. Ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran. Kalau mau ketemu, ketemu aja. Ya kita juga heran gitu melihat tingkah laku PDIP, Ibu Megawati.
Ya kan tinggal janjian ketemu di sini ya udah kelar. Tapi kok rumit banget gitu sepertinya hanya mau ketemu. Aduh, saya juga bingung teman-teman. Udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.